Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita pada hari ini adalah masih membahas lanjutan kajian Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14 tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surat ini kita akan mengkaji hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tak kala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Oke, slide selanjutnya yaitu kandungan makna hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling rajin beribadah. Meski terjaga dari dosa atau maksum, beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua isi alam raya atau semua itu nikmat untuk Allah, untuk manusia. Selanjutnya, orang yang tidak mau menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi, serta termaksud mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri. Jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Lalu yang terakhir, pentingnya melaksanakan sholat sunnah terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Oke, slide selanjutnya adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan hadis. Yang pertama, rajin melakukan ibadah baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Apabila tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termaksud kategori zalim. Selanjutnya, wujud rasa syukur atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah hanya kepadanya serta menjauhi kemusyrikan. Lalu yang terakhir, keutamaan melaksanakan sholat malam sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Oke, kita masuk kepada slide kaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 14. Sasaran syukur kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa juga kepada manusia. Hal ini terkait dengan sumber atau asal dari syukur. Meski pada hakikatnya segala anugerah dan nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya betapa banyaknya peran dan jasa kedua orang tua kita kepada anaknya sejak di dalam kandungan sampai saat ini. Jika kita sebagai anak mampu menyadari semua itu, pasti ingin membalas jasa keduanya. Meski sebanyak apapun kebaikan kita dipersembahkan kepada kedua orang tua,
semua itu tidak akan mampu membalasnya. Begitu pula yang terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung banyaknya nikmat itu dicurahkan kepada manusia. Akan tetapi, sayangnya tidak banyak manusia yang pandai bersyukur kepadanya dalam bentuk beribadah hanya kepadanya, bertauhid, tidak musyrik, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, sampailah kita pada slide terakhir ya, yaitu maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperoleh limpahan berkah dan rezeki yang diperoleh. Berkahnya rezeki hanya didapat dari orang-orang yang benar-benar menaati aturan agama. Jangankan yang haram, yang syubhat ya atau yang masih meragukan saja dihindari. Mereka inilah yang mendapatkan curahan rezeki dari janji Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya dipenuhi kelapangan rezeki yang pada akhirnya kebahagiaan sejati yang didapat. Selanjutnya, kebaikan itu mengalir dan terus berkembang. Oleh sebab itu, jangan ada kekhawatiran berkurangnya rezeki atau nikmat karena sodakoh, infak, dan zakat yang kita lakukan. Bahkan harta kita semakin bertambah dan berkembang lagi. Lalu yang terakhir, mendapatkan ketentraman batin dan kedamaian hati dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan disebabkan sikap taat kita dan takarrubnya, ridho dan relanya dalam menyikapi pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan yang dilakukan kepada pihak lain. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.